Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 11 IPA 3 dengan saya Rizky Pratama Putra. Saya Rifa Darmawan. Saya Deni Widiansyah. Kami di sini akan membahas mengenai pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dan toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Pencemaran lingkungan bukanlah suatu fenomena baru yang saat ini kita jumpai. Sejak dulu, pencemaran lingkungan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia menghasilkan sisa-sisa atau sampah yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Air dikenal sebagai pelarut universal karena mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Air memiliki kemampuan untuk melakukan pembersihan secara alami akan partikel-partikel yang masuk ke dalamnya melalui proses penguraian yang dibantu oleh bakteri. Namun, jika senyawa-senyawa pencemar yang masuk ke dalam perairan jumlahnya lebih dari ambang batas kemampuan air itu sendiri, air tidak akan mampu mempertahankan kualitasnya oleh zat-zat pencemar. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, danau, dan laut. Dengan adanya pencemaran ini dapat mengakibatkan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampak yang terjadi akibat pencemaran air yaitu mudah terjangkit penyakit, kerusakan ekosistem, dan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air. Hal tersebut terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme mencemari aliran sungai, danau, lautan, atau badan air lainnya, sehingga menurunkan kualitas air dan beracun bagi manusia dan lingkungan. Macam-macam senyawa yang mencemari perairan disebabkan oleh aktivitas manusia, baik dari buangan rumah tangga maupun industri. Penyebab terjadinya pencemaran air tidak hanya disebabkan oleh manusia saja, tetapi bisa karena lingkungan di sekitarnya. Penyebab terbesar terjadinya pencemaran air adalah sampah. Sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air dapat mengakibatkan pencemaran air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri, sampah makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan, hingga manusia. Untuk mengatasi masalah pencemaran diperlukan pencegahan untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air adalah hemat air, pengolahan limbah yang baik, penggunaan produk ramah lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menerapkan prinsip 4R, yaitu replace, reduce, reuse, dan recycle. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran seharusnya menjadi teguran bagi kita semua agar memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab akan menjaga kualitas air tetap layak. Oleh karena itu, kita semua harus dapat menerapkan sifat yang tujuannya mencegah pencemaran. Sekian pembahasan mengenai pencemaran air, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.